Jadi kan kayak lagu-lagunya The Drama itu kan emang storytelling ya dari setiap lagunya. Jadi kayak konsep trilogi ini sih menarik untuk dikemas di drama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di Music Talk. Dalam episode Band Talk kali ini gue ngobrol sama The Drama. Ada Sanji Permata. Arif. Gue nggak bisa banget manggil lo Permata. Sama, gue juga sekarang. By the way, congrats ya. Setelah 12 tahun akhirnya ngobrol kalian. Langsung hal menarik yang di bridgingnya Di bridging di muka ya. langsung. Itu dong, kita berarti kalau trace back ke The Drama awal-awal itu kan harusnya sangkatan gitu ya, 2008 kan? Lu 2008, gue 2007. Iya, benar. Kita mulai di 2008. 2008. Awal akhir sih? Awal. Awal ya 2008 Iya. awal. 2008 awal. Founding membernya? Berdua. Berdua. Di kayak Savage Garden gitu. Iya, kita kayak The Virgin. Tatu. Iya. Gimana tuh awalnya? Sebenarnya awalnya itu karena apa? Gue sama Sanji tuh sebenarnya udah dari SMP main. Jadi kayak kehidupan, percintaan tuh kita ngejalanin bareng deh. Ketika Sanji broken heart separah-parahnya, gue ada di sampingnya, gue yang gitu-gitu kan. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Bromance lah ya. Bromance dari awal. Jadi ketika itu juga, jadi kayak kita terlalu sering patah hati, kita bikin band yang menggambarkan itu deh. Ya berarti di era itu lu udah nggak di Kuro lagi? Gue masih di Kuro. Nah itu dia, The Drama itu mungkin beda dari Kuro karena Kuro kan lebih ke cowok banget ya, gitu ngebut gitu. Emang drama kayak The Drama ini lebih ke percintaan lah. Lebih sensitif. Lebih sensitif. Tema-temanya bisa lebih itu ya. Iya, yang nggak ada di band gue yang satunya lagi itu. Kan ada First Love sih. Iya sih, tapi itu kan tough guy ya. Sebagai toxic cowok. masculinity. Toxic masculinity, betul. Itu dari awal lagunya emang bahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Lo yang nulis? Ya jujur karena bahasa Inggris gue nggak bagus. Oh, tapi kan sekarang istrinya ngomong bahasa Inggris. Akhirnya harus belajar, harus belajar setelah itu. Itu dari 2008 sampai sekarang format lagunya masih sama? Masih sama sih formatnya ya. Format masih sama sih. Base kita sebenarnya terbentuk itu juga dari emo sebenarnya, indie rock dari gitu kan. Ya sebenarnya PWG Askin itu yang memotivasi kita bikin band ini juga sebenarnya. Tapi nggak pakai. Iya. Ketika saat itu kan banyak band-band emo yang ada metalcore yang pakai scream. Kita emang bikin itu yang lebih halusnya gitu, yang tanpa scream, tanpa itu yang Jadi lebih. ada ini ya USP. Iya. Unique selling point-nya. Iya, niatnya gitu. Terus lu ninggalin band ini kerja di luar negeri. Iya, jadi waktu awal terbentuknya Drama sebenarnya ada lagi Dafri, itu juga termasuk founding member ya. Iya, main gitar. Dafri main gitar sama Ipang yang sekarang di Les Child. Ya, kita berempat itu di 2008, di 2009 ya gue cabut dari band. Gue tuh dulu sebenarnya beririsan juga sama Dafri. Dulu 2007 itu Piwi mau dimasukin desain sama My Own Deck. My Own Deck itu Maruli Marmal sama ada Ucai. Bandung ya. Bandung. Mau dibikin split three ways. Ada Piwi Gaskins, ada Good Boy Badminton sama Little S16. Good Boy materi udah kelar, Piwi udah kelar, kita nungguin nih. Si Als nih nggak kunjung ngasih single, nggak ngasih track. Terus ya udah akhirnya kayak daripada nunggu ya udah kita jalan sendiri dah. Nah udah akhirnya jalan sendiri tuh. Piwi bikin ngerilis nggak di under My Own Deck, bikin si Stories from Our High School Years, terus setahun habis itu kalau nggak salah si Good Boy Badminton bikin juga. Nggak tahu ya akhirnya si Als keluarin apa enggak. Dia ngeluarin album. Keluarin ya? Kayaknya. Ngeluarin album. Ya itu dulu awal 2007. Iya 2007 benar. Iya, Als 2007. Ya, mungkin itu yang lumayan nge-shape perjalanan Piwi karena kalau waktu itu jadi nih keluar pertamanya udah three way split ya nggak stand out dibanding Piwi main di scene melodic beda, main di scene emo juga beda. Metalcore juga beda. Iya betul. Terus
lo tinggal ke luar negeri tadi kan, belum sampai situ. Lo pertama tuh kerja di Arab tahun berapa berarti? 2008 akhir. 2009. Berarti baru setahun jalan. 1 tahun jalan. Belum setahun, kita belum punya lagu, tiba-tiba lu pamit Enggak, lagi. kita udah ada lagu. Itu yang di Korea. Tunggu. Beda nih. Sebelum kita berangkat yang di Nggak ada. rumah gue di Condet. Oh, Condet Kita itu. bikin lagu yang pertama itu. Itu belum jadi. Ketika mata terbuka. Iya, itu belum jadi. Oh iya, berarti gue nggak ikut. Belum. Yang lanjutin dia yang lebih tahu. Belum ada lagu saat lo ke Arab. Itu belum direkam tuh lagu itu. Belum ada, karena saat itu pas dia di Arab, gue masih sama Dafri berdua-duaan main gitar sama bikin lirik saat itu. Betul. Berarti posisi bromance-nya digantikan Dafri. Digantikan Dafri, iya. Terus itu membuat lo pengen cabut aja dari Indonesia, merantau ke Arab. Kayak gitu. Emang saat itu lagi semangatnya gue harus kerja itu emang sedikit sedih sih gitu. Ketika nih band lagi dibentuk lagi hangat-hangatnya gue harus cabut. Ya akhirnya pokoknya gue akan sebentar ke Arab, gue balik lagi kita lanjutin gitu. Akhirnya mereka bertiga ngelanjutin. Setelah mendalami agama, abis itu balik lagi mau ngelanjutin tadi gitu kan. Iya, agama banget. Gitu. Tapi akhirnya, ya, kita belum sampai cerita ini deh, kenapa berhenti ngomong sih kalian berdua? Iya, saat itu kan, nah, dia balik kan dari Arab tuh. Kita rekaman ya. Iya, enggak sebelum, itu masih belum rekaman. Gue rekaman yang lu tiga. dicabut lagi. Enggak, yang kita rekaman sama Adit yang 3 lagu. Iya, masih rekaman demo lah saat itu kan. Gue balik dari Arab, kita rekaman ya, 3 demo. Rekaman bikin demo, nggak tahu dia cabut lagi ke Korea. Nah, di situ lahir clash-nya di situ. Oh, lu ninggalin mulu sih gitu. Ke Korea 2 tahun pula. Udah gitu, tunggu ya, gue balik kita ngeband. Sebentar tuh 2 tahun gue. Akhirnya gue dimusuhin lah sama mereka, terutama sama dia sih. Enggak, cuma ngomong doang, udah males gue. Taruh pulang, serius, cabut lagi gitu. Udah traumanya gitu. Jadi coping mekanismenya udah gue nggak usah ngomong sama lo lagi, takut terlalu attach. Itu baru 2 tahun tapi ditinggal Korea. Lo kan nggak ngomongnya 12 tahun. 10 tahun lagi itu ngapain? Karena clash band itu, ketika gue kayak anjing, gue pengen ngeband tapi kok gue dimusuhin gitu kan. Akhirnya ya gue ngambek lah sama mereka gitu. Karena posisi dia pun udah tergantikan kan saat itu. Sedih sih. Saat dia cabut itu, Dafri juga ngikut masalahnya kan. Karena Dafri pro ke dia, dan Dafri udah punya band lain, Bitter Balance kan saat itu. Oh, Dafri tuh Bitter Balance juga ya? Dafri Bitter Balance. Udah, gue mau, lu berantem mulu gitu, ibaratnya gue fokus di Bitter Balance aja deh. Dafri cabut, tinggal gue berdua Ipang, jadinya gue ganti lagi, bromance-nya ganti lagi. Bromance-nya ganti lagi sama gue sama Ipang. Pang gimana Pang? Ya udah kita lanjut aja sampai akhirnya ya udah masuklah Virgon sama adik gue Dawa. Kita jalan lah berempat tuh sama Virgon itu. Dawa itu Bukan beda, itu adik gue, dia main bass, gantiin dia nih. Virgon gantiin Dafri. Ya. Terus waktu itu sampai ada Mami. Nah saat itu kan udah jalan nih berempat nih, Virgonnya kan diomelin sama Lescal tuh. Iya, jadi lu pilih mana sih, ini dianggurin gitu ibaratnya Lescal. Akhirnya Virgon yang, gue balik ke Lescal tapi gue tanggung jawab nih, gue cariin gitaris. Siapa? Ada nih, anak Cruz lah gitu. Dibawa lah tuh, nih orangnya kenalin Kak, kan Mami, halo Kak, pagi. Mami Sweet as Revenge. Mami Sweet as Revenge. Mainnya metal banget kan, kurangin Kak, kita harus ini. Oh iya, udah akhirnya Mami mengejar apa ya, lembutnya drama. Akhirnya udah, akhirnya saat itu Mami jalan sama Mami akhirnya. Berarti di timeline ini Virgon di drama, Dimasnya di Tomato Pumpkin ya? Enggak, belum. Beda. Sebelum ya? Sebelum itu masih 2009-10. Ya, itu masih 2009-10, masih di awal. Oke. Jadi setelah itu pergantiannya apa lagi? Mami masuk nih. Mami masuk. Dia udah balik belum? Enggak, dia masih lama nih, progresnya lama. 2022. Jadi setelah bertahun-tahun itu ada. Tapi dia udah di Jakarta lagi kan? Belum. Oh belum. Masih kan dia 2 tahun kontraknya. Lu balik kapan? 2013 ya? Masih yang kita ketemu di Penny dan itu gue baru balik. Oh iya. Itu baru balik. Saat itu ada drummer, akhirnya si Virgon balik ke Lescal, drummernya Ipang ditarik kan ke Lescal tuh. Balik Diculik balik. Nah, masuk Ibel, ada teman gue Fajar Ibel. Fajar Ibel main drum? Fajar Ibel main drum dulu, di drama dia. Fajar Ibel masuk, cuma kan dia siaran. Harus siaran tuh, jadi dia nggak ada waktu. Akhirnya masuklah Chelsea, sekarang yang main gitar di Lescal. Ya Chelsea ngedramin tuh lama sama Malky, Malkes sempet juga. ngegitarin drama sampai akhir, sampai kita vakumnya itu 2016. Itu gue formasi terakhir gue di Malkes, Chelsea sama Dawa adik gue itu berempat, udah sampai vakumnya. Terus
Kenapa vakum? Nyokap gue meninggal 2016. 2016. Jadi lu masih belum ngobrol tuh? Masih belum ngobrol. Gue udah nggak semangat ngeband lah saat itu kan, karena ya udahlah apa sih yang dicari di ngeband, karena gue kan jujur agak idealis, jadi gue ngeband tuh nggak mau diatur, jadi pengennya begini aja. Terus ya player mental lah kayak, malas ngeband sama lu, nggak ada majunya, gue mau kesini aja deh, kayak gitulah ibaratnya. Ya udah terserah, gue bilang. Gue udah nggak serius ngejalan. Cuma Dafri kontak saat itu, kan gue nggak ngobrol juga sama Dafri. Ci, turut bela sungkawa. Udah akhirnya gue mulai ngobrol sama Dafri di 2016. Cuma sama dia belum nih. Udah akhirnya saat itu selama itu ya? Nggak tahu. Entahlah. Ngomong-ngomong nama ya, gue ada relate sama lo juga nih. Jadi dulu waktu nyokap gue hamil, dia kan expect-nya anak cewek kan. Dia insist nggak mau USG. Anaknya cewek nih, dikasih nama cewek lah sampai akhirnya lahir. Ternyata anaknya cowok. Nah waktu gue lahir tuh, nama yang disiapkan tuh Intan. Oke. Makanya ada ini Permata. Permata. Apa namanya? Ini apa namanya? Diamond tuh. Permata. Ya Permata kan bener kan? Iya, Permata. Intan sudah jadi Permata maksudnya. Itu buat ingat gue aja kali. Bromance kita kan dari dulu kenal di MSN, Rifca. Tapi memang bener cowoknya Permata, cowoknya Intan ya kalau ya. Jadi kita sama. Iya, kita udah lama juga. Juki. Emang paling enak manggil lu Juki, nggak usah Permata. Itu siapa yang akhirnya dari awal tapi lo emang memperkenalkan diri lo sebagai Permata kalau di drama? Iya. Bukan Permatot juga kan? Permatot enggak, Permata sih dari drama dari dulu sih. Nah akhirnya tadi belum sampai akhirnya ketemu lagi gimana? Di 2022. Oh, ceritain yang lu pindah ke Laos dulu. Oke, jadi kan 2016 vakum tuh. Cuma udah ngeband udah nggak jalan sampai akhirnya gue take down semua lagu-lagu di sosial media, di platform digital platform gitu kayak Spotify semua tuh gue take down semua tuh, minta tolong sama Virgon itu kan, gue tolongin dong kan bikinin itu dari manajemen buat tarik semua, ditarik semua lagu tuh kosong kan, ibaratnya kosong. Terus lu mau apain nih lagu? Entahlah mau dijual, mau dipakai, mau diapa, yang penting gue udah nggak mau ngeband gitu ibaratnya. Sampai akhirnya kenapa? Gue ketemu jodoh itu gue ngobrol setelah 2020-2021 pas pandemi itu. Setelah gue kenalan sama mantan pacar nih, ibaratnya jadi istri. Kenapa? Gue mau nikah tapi mau tinggal di luar. Jadi ini terus band gimana? Udah pakai aja lah lagunya gitu. Sayang, lu nggak mau bikin apa gitu terakhir, momen-momen terakhir drama apa? Ya udahlah kita kumpulin semua player gitu, main sampai player pertama gitu kayak Dafri gitu. Kumpulin semua, habis itu kita bubarin. Cuma ya, akhirnya lo kontak di Dafri. Awalnya Virgon sih. Virgon yang kontak. Iya, kayak ini pada mengumpul semua, dateng nggak? Lo masih ada masalah nggak? Dan gue juga ditanya sama Virgon sih, kalau misalnya dateng nggak masalah lah, kita udah umur segini masih aja gitu. Dan dia juga dikontak. Akhirnya ngumpul lah kita di situ kan, main semuanya. Yuk kita, tapi gue mau bubarin gitu ya, kata dia nggak sayang, gue mau nikah mau keluar gitu ibaratnya. Ya sudah pas selesai panggung terakhir itu ternyata kan rame kan masih ya banyak yang bilang banyak yang nungguin ya kayak gitu. Lo yakin mau dibubarin? Ya gue sih yakin karena gue harus keluar gitu, cuma mereka ini yang lanjutin ketika gue sama Dafri khususnya balik lagi kayak anjing ini yang dulu kita build kenapa harus dibubarin di 2008 itu ya. Iya, jadi kayak ya udah kita lanjutin aja dulu, tapi Sanji akan cabut ke Laos nih, ya udah nggak apa-apa, kita lanjutin musiknya dulu, kita modernin musiknya dan lain-lain. Masalah Sanji nanti bisa take vokalnya ya belakangan aja, yang penting kita retake lagi lagu-lagunya gitu sih. Akhirnya Sanji balik ke Laos, ditambah Virgon ya, sebenarnya salah satu yang semangatin kita untuk comeback itu sebenarnya Virgon sih. Karena dia yang kontak anak-anak semua tuh, maklum dia kan player awal ibaratnya. Lanjutin dia kontak ke Permata, ke Dafri kayak, tapi sayangnya nggak bisa gue panggil yang kayak gitu terus dia. Jadi gimana? Gue udah nggak bisa akhirnya. Kalau misalnya gue manajemenin gimana gitu, makanya dicari manajemen gitu, biar lebih terpola gitu kan. Duh bisa nggak ya? Sampai akhirnya Virgon sendirian tuh ngubungin manajemen, nggak bilang apa, katanya, Ci udah ada tuh, udah pulang lah, gini gimana? udah kita Virgon udah kontak duit manajemen gitu. Jadi lo harus balik deh pokoknya gimana pun caranya ya. Temuin duit manajemen Breng kan. Temuin Breng tuh di sini gitu ibaratnya. Wah,
Gue ngomong apaan? Udah bilang aja lu udah di Jakarta. Ya gimana? Dipaksa emang itu sih. Gue udah sampai akhirnya ya udah balik lagi lah gitu. Gue bilang sama istri kan, gimana nih mau lanjut musik? Ya udah istri support aja gitu kan. Ya udah ngikut, kita mau di mana? Mau di Bali gitu, mau tinggal di Bali, ya udah ayo. Oke, bahasa Inggris dong ngomongin dong. Bahasa Inggris, sama istri ngejelasin. Cacus ya. Enggak juga, Inggris gue tetap gak bagus juga. Cuma ya udah akhirnya istri mau dibawa ke Bali, akhirnya gue ke Jakarta Bali terus nih. Akhirnya di 2023 akhir. 2024. Iya, 2023 akhir itu 2024 kita akhirnya sama Duit Manajemen. Kita lebih terpola sih drama sih, terkonsep banget sama kemana arahnya diatur gitu, sama dia diatur jadinya lebih enak sih gitu untuk ngejalanin dengan formasi yang termasuk pemilihan lu bikin 3 single langsung itu. Iya. Trilogy. Ya. Itu konsepnya justru dari Virgon sama manajemen. Player nggak ada yang kita oke aja lah gitu dikasih di breakdown konsep kayak gini, storyboard gini ya sudah. Jadi ya di tahun 2004 ini kan kita ada 2024 ini ada trilogi Di Atas Tulisanku. Itu yang konsepinnya sebenarnya manajemen sama Virgon. Dari ketiga lagu itu mereka kayak lagu apa yang akan kita build nih gitu kan. Untuk di trilogi itu karena kebetulan kan drama memang lagu udah ada waktu kita kasih Virgonnya 29 lagu tuh. Virgon pilih oke, trilogi konsepnya mau apa? Misalnya percintaan, pertemuan, kekecewaan, perjalanan ya dalam hubungan akhirnya sudah berhubungan sampai berpisah gitu. 3 tuh yang dipilih. Oke, lagu ini akhirnya dipilih lah 3 lagu dari 29 yang kita kasih. Tapi nanti sisanya bakal dibikin masuk, cuma mungkin bukan di percintaan, mungkin di orang tua atau apa dipilih lagi tuh lagunya. Jadi kan kayak lagu-lagunya The Drama itu kan emang storytelling ya dari setiap lagunya. Jadi kayak konsep trilogi ini sih menarik untuk dikemas di drama. Makanya nggak menutup kemungkinan di nextnya lagi akan ada trilogi berikutnya. Iya. Dengan tema yang berbeda, misalnya tentang orang tua atau teman-teman atau ya yang berbau ini. Berarti kalau yang trilogi yang sekarang ini around satu hubungan ya? Iya. Dari ketemu sampai pisah gitu. Iya, betul. Digarapnya sama apa? Diksi nama fiksi sama Derry orang Bandung. Dari Bandung, Diksi nama ya. Model perempuannya Totasi Hombing, tahu nggak? Tahu Totasi Hombing? Tahu. Sama dia. Iya, gue tuh kalau denger cuman cuplikan-cuplikannya gitu dari dibilang ads juga bukan. Pokoknya yang kalau nggak lo posting, Tota posting kan gue lihat tuh popnya pop banget kan. Wah, pop banget nih si Permata. Beda banget nih sama Kuro kayak gini. Tapi begitu gue dengerin keseluruhan gitu lagunya ya, kompleks juga sih, bass lo jalan, terus abis itu gitarnya juga lumayan padat. Lu tuh pengen sepop itu apa? Itu sound design yang baru. Kalau sebelumnya yang kita bikin di 2008 itu pasti berbeda. Itu saat itu kita masih gigs-gigsan yang wah susah lah buat kita semua, masih berego masing-masing. Kalau sekarang kita serahin sound design-nya di Virgon itu, musik produsernya dia. Jadi gue pengen tonjolin part ini, lu mau jualan nggak? Ya udah kita nurut gitu. Makanya dia yang setel seperti itu. Gitu. Kalau reference personal? Kalau reference personal sih drive thru masih lo drive thru. Iya sih, nggak kemana-mana sih drive thru ya. Sih itu. Dataris sih, udah mentok. Tapi dari The Drama sendiri sebenarnya dari awal kita kayak di All American Reject, The Academy East, Boys Likers itu sih. Melodious ya. Melodious. Lu juga? Sama. Lu tuh dulu ada band Screamo nggak sih? Apa ini si Ade lo? Screamo, adik gua jangan-jangan. Ade lo ya? Radit. Si Radit di drama juga kan. Apa band apa? Story of Us. Oh, Story of Us gua. Oh, Story of Us. Itu bukannya Screamo ya? Screamo. Saat itu masih ya udah teriak gitu. Cuma kalau sekarang sayang ya udah. Iya sih, itu aja udah pakai teknik sekarang sih. Siapa? Oliver Sykes. Iya. Kalau dulu kan kita langsung ngejerit aja bodo amat gitu. Nggak tahu teknik apa. Oh, lu tahu Story of Us juga berarti? Tahu kan pada saat itu. Oke. Kalau ini yang band-band yang baru sekarang lu inilah nggak sih, nyimak nggak sih? Kalau gua Sanji dulu. Gue nggak nyimak karena gue udah di luar kan. Jadi ketinggalan. Justru gue tahu yang di share di grup aja sama anak-anak nih setelah kita punya grup The Drama.
dengerin ini dong, dengerin. Oh gue jauh ketinggalan. Selalu ada satu orang yang kayak gitu. Band Thailand. Oh iya? Ya kan gue di Laos di Thailand, jadi yang gue dengerin saksit Ke warung dengerinnya itu. Ya udah dengerinnya band-band Thailand aja, dan istri gue kan nge-share di mobil apa? Samcat pulang kok. Enak sama perjalanan lu. Ya gitu lah, gue dengerin masih Minang Swang. Oh iya, gitu. Minang Swang. Iya. Dapat ya dari yang di Jakarta aja kan, kayak dengerin ini dong gitu. Cuma ya udah, gue tahu mereka dari anak-anak aja. Kalau gue ya lagi ngikutin, kalau band lokal yang lagi gue suka ya Perunggu sih. Perunggu sih. Kalau yang saat masih satu aliran tapi dari di luar deh, masih nggak sengaja denger ini terus ternyata bagus nih gitu. The Band Camino. Oh, tahu gue band Camino. Gue lagi dengerin itu sih, kalau luar ya. Nah, jadi kalau total drama itu udah 2 album. 2 album 1 EP dari 2008 sampai 2016 itu. Tapi kan di take out semua kan? Ya, take out kosongin semua. Udah nggak bisa didengerin dimanapun? Nggak bisa. Dan memang rencananya memang diperbarui lagi semua. Makanya kita take out. Kebetulannya saat kita mau mulai lagi ini kan enak, udah kosong nih, udah reset kan. Jadi kita tinggal entah diperbarui, entah lagu baru, tapi seenggaknya kita mau restart dari awal. Kita nge-reset lagi lah drama tuh, berarti dari 2024, bukan dari 2008 lagi nih sekarang gitu. Ini yang belum diceritain berarti Kidal sama Fadli. Radit ya. Dafri, Kidal sama Radit. Kalau Kidal itu 2024 diajak Dafri karena sama-sama Bitter Balance kan mereka kan di 2008. Sebenarnya kita tuh reuni Ipang udah oke nih, tapi belakangnya nggak bisa kan karena Ipang. Wah gue udah nggak bisa, udah susah nih gue. Dari manajemennya. Iya dari. Terus siapa ya kira-kira drummer? Akhirnya si Dafri bilang, Kidal gimana gitu. Ya udah karena kita kenal Kidal dari lama, dari Bitter Balance. Coba deh gitu. Tapi sebenarnya dulu tuh 2008 sebenarnya Dafri sempat diajakin Kidal, tapi Kidal bandnya kebanyakan. Iya. Di 2008 kalau nggak salah ya Dafri sempat ngajakin Kidal buat ngedrum sebelum Ipang. Cuma kayaknya kata Kidal kayak apaan tuh lembek banget band gitu ya. Ntar Kidal. Ya jadi waktu sebenarnya salah satu dari pilihan antara Ipang sama Kidal tuh kita sempat milih Kidal salah satunya, tapi memang Kidalnya kayaknya lagi banyak bandnya. Dia banci saat itu banyak ya. Akhirnya nggak jadi, akhirnya ketemunya sekarang. Sekarang di 2024. Kalau Radit memang dia dari awal kan dia yang nge-soundmanin saat gue record demo itu Radit yang bikin gitu. Jadi dia tahu lah, lebih tahu dia drama dibanding gue. Maksudnya gue total punya berapa lagu yang udah gue tulis itu lebih tahu Radit karena dia nyimpen filenya kan. Gue aja nggak tahu. Sampai akhirnya ya udah Radit dimajuin ke depan deh gitu. Untuk main Di 2024. Di 2024 ini. Terus gue sempat baca juga Kidal disuruh keluar dari semua bandnya. Breng. Itu sih memang dari manajemen ya, bukan dari kita ya. Makanya kalau dari manajemen bukan dari semua band, dari kerjaan juga. Sampai Kidal digini nama manajemen sama si Breng awas ya bandnya lebih dari satu gitu. Iya, karena manajemen kayak gini kan. Ini kita kalau mau total semua nyungsep semua deh ibaratnya. Ayo, pada berani nggak ditantanginnya gitu kan. Ya kan kalau gue udah nothing tulus ya. Waktu itu gue udah dari Laos nih. Udah balik ke Indo bawa istri pula. Kalau gue nggak total, cuma kan sisanya nih yang harus lu berani nggak kayak gue juga. Sampai si Kidal, yaudah gue cabut dari kerjaan. Tapi lu punya band, gue cabut dari band. Gue Kidal. Ini tinggal terakhir nih. Ini masih ya kerja lo jauh loh. Nah, tinggal dia sendiri udah. Kalau Dafri kan udah, ya udah deh, ayo gue nge-band gitu. Ya udah tinggal dia sendiri. Radit kan sama Lescal kan masih ngikut Virgon, tapi akhirnya dia udah enggak juga kan. Ya udah aku fokus nge-band gitu. Dan Virgon pun mensupport. Saat itu kan soalnya sama Lescal itu Radit agak padet ya. Sama Virgon yang support untuk ya udah lo fokus di drama. Fokus di drama gitu, gue cari yang lain gitu. Udah tinggal di satu. Gimana? Gue sih bisa ninja kapan aja sih saat ini ya. Tapi kalau memang masih udah delegasi. Saatnya mengharuskan gue untuk pilih salah satu ya gue akan milih sih. Berarti emang ini sesuatu yang emang lo nyaman jalanin juga kan? Iya, karena mungkin ngebayar hutang mimpi gue yang 2008 gue create gitu loh. Jadi ketika ada kesempatan gue untuk balik sama dia juga khususnya nih, my bromance dari zaman dulu gitu. Setelah ngobrol lagi? Setelah lama gitu, akhirnya kayak ya ini kesempatan gue buat nge-build lagi apa yang gue mimpiin sih. Udah telat belum sih? Belum ya? Belum ya. Ini kalau masih ngobrol nggak sama itu? Nggak ya? Sama siapa Ji? Coba lagi cerita Ji.
udah pakai hijab kan sekarang. yang- By the way, yang Untung istri gue nggak ngerti. tapi lo masih ngobrol. enggak lah. Oh, Ada. Ini segitiga ini Nggak, kalau itu gue pembalasan doang, dendam. Oh Ya, ya. kalau itu gue lebih ke dendam. Jadi itu gue ngedeketin memang purpose gitu kan. Cuma 2 bulan karena nih lo lihat nih gue bikin lo sakit hati lo kayak gitu doang. Karena Iya. Jadi kita tikam-tikaman lah saat itu kan. walaupun kita bromance tapi kita ketikam-tikam. Tikam-tikaman lah. Melankoli soalnya dua-duanya Iya. kayaknya. Rencana ke depan kan tadi si triloginya udah keluar. Nunggu berapa lama nih sampai mau mulai trilogi berikutnya? Itu sih udah di-preparein karena saat recording yang 3 trilogi itu, gue juga udah recording untuk beberapa next lagunya itu udah di-prepare semua. Cuma memang tenggatnya kita belum tahu. Jadi mau matengin trilogi ini ngabisin promo, abis itu baru on air tuh baru baru mungkin setelah yuk kita udah mulai saatnya rilis single baru mungkin dikeluarin. Tapi kalau masih enak nih buat ngegenjotin ya udah kita ngejot. Soalnya memang Masih belum habis juga momentumnya kan? soalnya memang konsep dari duit manajemen saat ini untuk drama tuh kita fokusin di digital dulu sih. Karena digitalnya kan kita kosong, benar-benar kosong. Jadi mau nggak mau kita taruh lagi ya udah push di digital lagi gitu. Karena dari 2016 sampai 2023 lah khususnya ya. Kayak mungkin banyak orang yang nggak tahu drama. Jadi memang niatnya manajemen untuk nguatin biar ngenalin drama lagi sih. Ada yang retain, ada yang baru gitu. Iya. Gitu. Nah dari kemarin kan gue udah amatin juga, udah ke media juga, ikut podcast, terus radio segala macam. Ada nggak sih yang belum lo omongin di situ? Mungkin nggak, bukan yang personal kayak tadi ya. Ini kan kita aja yang tahu nih. Apa ya yang belum Kayaknya sih ya standar waktu itu kita cuma ngebahasnya seputar trilogi, seputar History ya. flashback-an ya apa kayak gitu aja. Kalau di sekarang ini Kuro ngajak lu balik dan mereka ya agak susah sih. enggak sih. Berarti udah emang Akan hati lo ada fokus. di sini juga. Karena seperti mungkin yang lo tahu ya, gue dari band yang sebelum aja tuh kayak fokus satu band gitu. Gue lebih suka fokus dengan satu band sih. Jadi ketika gue sekarang fokus sama drama, kalaupun ada ajakan di band lain, gue akan fokus di drama sih. Gitu. Oke, thank you ngobrol-ngobrol band talk-nya. Habis ini bakal lebih mengulas satu lagu. Kita dive in ke lagu yang apa yang mau dibahas tadi? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dia begitu indah. Dia begitu indah. Itu single ketiga di trilogi yang baru aja bulan Berarti lalu rilis. ini kesimpulan kan? Apa endingnya? Iya. Ending ya. Closing trilogy. Closing trilogy. Iya. Lihat abis ini.